efek tina rumput-rumput liar di ruang jadi proses dekomposisi teh jadi hawana ka dieu. Bener bahasa ilmiah. Mata kemana dipisahkan dekomposisi mah di kompos itu ulah langsung di ruang. Jadi beliau ini tidak kuliah biologi tapi ngerti yang gini-gini. Apa sih? Hah? Maksudnya apa? Yang gemuk jadi wain kompos. Kan saya mah teu ngerti dekomposisi naon apalagi kompor. Alhamdulillah. Lain jangel, Akhirnya Jenggal. mencapai juga tujuan. Ieu melak sereh ieu nih. Nah, Iya kan ya alamikeun. jadi di sini ke atas nih sebenarnya tuh, sampai puncak. Nanti kita akan coba sampai puncak ada apa di atas. Nah, iya tuh. Jadi ayah baru sebulan lebih ya. Iya mulai nggak benah sebulan lebih ini Dari jarum pisan gitu. Kang Aep membenahi yang tadinya banyak rumput liar. Sekarang alhamdulillah tuh mulai dibersihkan, mulai ditanami singkong. Terus nanti aja deh. Jahenan ini. Ini kapol ini. Cobaan Kapolaga tuh. Tuh. Alhamdulillah. kompos. Ini namanya lokasinya Pasir Sodok. Pasir Sodok. Jadi dibersihkan mulainya dari bawah. Nanti dari bawah ke atas. Masih jauh ke atas sana teh. Kata orang tua mah itu ada 300 tumbaknya. Dia mantan 300 tumbak. Belum tuh sampai batas lebarnya sampai bambu itunya. Bambu itu kayak hiji. Nah itu. atas buka puncak. Nanti kita akan coba ke atas kalau ada waktu dan kesempatan. Gunung ini mah jangan sampai digunduli karena berfungsi sebagai penahan tanah dari longsor. Gitu. Karena bambu mah kuat kan, akarnya serabut kan, jadi tanah teh mau longsor. Jadi sekarang karena orang-orang jarang bercocok tanam lagi, akhirnya kebun-kebun warga itu banyak diserbu oleh monyet-monyet yang asalnya dari hutan. Entah karena di hutan sudah mulai kekurangan makanan atau apa gitu ya, sehingga sekarang jadi monyet itu turun ke kebun-kebun warga. Ada sih yang bilang kata orang tua mah mungkin salah satunya efek dari di atas banyak ada proyek-proyek, ada pembukaan lahan gitu ya, hutan menjadi mungkin ada tempat wisata atau apa di atas. Jadi monyet teh larinya ke sini ke barat gitu, ke barat. Kalau di kampung mah suka ada sesakalan. Jadi ada antara batas manusia dan hewan gitu, yang sebenarnya itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh diganggu, sehingga alam ini tetap rukun ya, tetap lestari. Begitu sih katanya. Jadi jangan heran kalau sekarang di sini jadi banyak monyet yang ya memakan tanaman-tanaman warga. Tadi di depan juga ada yang nanam kacang. Mungkin sering dipetik sama monyet gitu kan, sehingga mungkin hasilnya pun tidak akan memuaskan karena sudah banyak dipetik oleh monyet. Ngored. Belah mana? Ngored adalah naon ngored teh jelaskeun. Bersihkan rumput-rumput liar di lahan yang akan ditanam.
Sebenarnya kalau mau praktis mah ya disemprot pakai apalah buat semprot, tapi menurut saya itu salah satu tindakan merusak ekosistem. Betul sekali. Jadi lebih baik yang alami dikoret Dibabad ya. tanpa disadari. Yang disemprot itu biar rumputnya mati teh beberapa miliar bahkan triliunan bakteri mikroba yang ada di tanah itu mati. Jadi susah, proses pengomposan itu lebih jadi agak menurun. Jadi memang harusnya memang tetap Dijaga. mending dikoret lah, sebenarnya dipangkas. Jadi rata-rata orang itu hama itu dibasmi. Sebenarnya bukan dibasmi tapi dikendalikan. Sama harusnya dibasmi ya, bukan dikendalikan. Bukan dibasmi tapi dikendalikan. Harusnya dikendalikan, bukan dibasmi. Kalau dibasmi sama dengan merusak ekosistem, siklus kelangsungan hidup di tanah. Jadi kehidupan di tanah itu bahkan melebihi jumlah manusia di muka bumi. Jumlah natanya Bakteri-bakteri itu mungkin berapa ratus triliun. Kan tidak tahulah nama-namanya karena saya tidak tahu. terhingga lah bukan nama. Ya, pokoknya banyak pokoknya lah. Ya, jadi sebetulnya orang-orang tua zaman dulu lebih arif sebenarnya, lebih bijak. Jadi kearifan lokal di zaman sekarang ini hampir punah. Dan ini harus Dibangkitkan lagi. dibangkitkan lagi, kembalikan lagi. Ayo generasi muda ini ajak generasi muda. Generasi muda bercocok tanam lagi ya. Jangan malu untuk bertani. Jadi tadi teh nona hakikatnya bertani itu hakikatnya Karena bercocok tanam itu bukan sekedar nanam terus dipanen, tapi kan menjaga alam gitu ya. kalau dalam istilah syariat agama hablum minal makhluk, Hablum minannas. hablum minal makhlukot. Kalau hablum minanas antara sama manusia. Kalau hablum minal makhlukot itu jangkauannya lebih luas, termasuk mikroba yang ada yang hidup di dalam tanah. Jadi bagaimana menjaga hubungan baik dengan alam Dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. yang kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata langsung, kecuali pakai mikroskop. Jadi kalau dibabat seperti ini, alam tetap terjaga keseimbangannya. Karena kalau diracun, lain diracun kan disemprot gitunya pakai Herbisida. pakai pestisida, nanti sebenarnya memang semua bagian tumbuhan itu akan mati sampai akar-akar. Cepat busuk deh. Cuma kan Cepat busuk. mikroba di dalam tanah banyak juga Ya, yang mati. pertama mikrobanya banyak yang mati. Yang kedua, nanti si tanahnya itu rawan longsor karena sudah tidak ada lagi penahan tanah. Kan kalau masih seperti ini, akar masih ada di dalam tanah sehingga masih bisa menahan tanah. Gitu. Dan itu akan mencegah longsor, mencegah erosi. Jadi metode organik mah sebenarnya teh lama, prosesnya sih panjang, tapi hasil kedepannya bisa kemungkinan 2 kali lipat dari yang pakai pupuk kimia. Prosesnya slow release, nah cek bahasa Inggris nama slow release. Slow release, jadi berproses secara perlahan tapi pasti memperbaiki, bukan cepat tapi efeknya kedepannya merusak. Perbedaan organik aja itu konvensional biasa. Memang panjang, perlu perjalanan panjang, butuh waktu lumayan lah. Tapi kan demi generasi berikutnya. Kalau setiap orang berpikir seperti ini, menjaga alam dari satu generasi ke generasi, mungkin keseimbangan alam akan terjaga.
Tapi kalau misalnya hanya cukup sampai di generasi ini saja yang ingin menjaga alam, sementara generasi berikutnya sudah tidak peduli lagi, maka ya sulit untuk mewujudkan itu. Karena ya anak-anak generasi sekarang memang sangat rawannya itu sudah ditumpur oleh kemajuan teknologi, adanya gadget, gawai, kemudian juga tidak cukup itu ada media sosial, ada game online. Nah, itu yang sebenarnya sedikit banyak merusak pertumbuhan anak-anak kita. Memang tidak bisa dihindari sebenarnya sih, dan memang zamannya sekarang sudah seperti sekarang. Yang paling mungkin adalah para orang tua itu mengendalikan atau mengarahkan anak-anaknya. Misal begini saja, mengapa saya sampai ini ke kebun ngevlog misalnya, bukan apa bahasa Sunda nama cunihin gitu, bukan cunihin, dikit-dikit diposting, di share, tapi juga saya secara tidak langsung ingin mengajak nih, saya ingin memadukan gitu kan kemajuan teknologi dengan kondisi alam yang sebenarnya harus terus dijaga, seperti itu. Kuno dan modern itu harus berpadu. Jadi modern itu jangan sampai modernnya muncul tapi yang tradisionalnya justru malah ditinggalkan sama sekali. Justru yang lebih bagus adalah dipadukan gitu kan antara teknologi dan kebiasaan atau kebudayaan yang sudah ada yang dari dulu sampai sekarang hampir punah karena anak mudanya sudah generasi XYZ generasi yang milenialnya itu ya ingin justru malah terjebak di teknologinya ini, seperti itu. Makanya sekarang ada YouTube ya, coba dikelola nih YouTube itu, daripada misalnya hanya sekedar nonton menghabiskan kuota, coba kita berkarya, bikin video, kita share gitu kan. Siapa tahu dari kampung gedenya bisa mendunia gedenya. Siapa tahu kan, nggak ada yang tahu kan, nanti dari Pasir Sodok nih melaporkan. Ini kalau di YouTube seperti ini bisa ke tonton juga sama saudara-saudara kita yang bukan hanya lintas kota, lintas pulau, bahkan seluruh dunia bisa gitu kan, karena platform YouTube ini bisa diakses oleh seluruh dunia. Jadi selamat nih teman-teman yang sudah berada di era digital ini, selamat memadukan antara kemajuan teknologi dan kearifan lokal. Ini adalah pohon kunyit koneng. Tuh, ini tanpa diurus, tanpa dipupuk, Ini tumbuh dengan alami. Ini kalau digali aya koneng nak. akan kita jadi ngora deui itu nanti lah. Oh, bertunas gitu ya. Beregenerasi deui. Kunyit tinggal metik di warung sabaraha. Daun kunyit juga sok pakai bumbu ke orang Padang. Iya, Daunnya teh di warung sabaraha ya membeli koneng. lumayan tuh. Terus bubuk geus siap pakai. Paling per 100 gram teh 2.000 per 100 gram kurang lebih lah. Coba lihat tuh dari dekat. Ini. Nanti insya Allah akan kita tanami kayu lah di sini ya. Tanami kayu biar lebih produktif daripada jabrik teh puguh. Kayu non anu cocok ya dia. Kayu naon wae. Tergantung perawatan. Jabon bagus ya jabon. Mau dirawat sulit banget. 5 tahun gak bisa panen. Jabon lumayan kan yang investasi. Kan jabon mah cenderung lurusnya itu nanya jabon mah. Tangkai lain tangkai itu.
ini pohon utamanya lurus kan, kalau menjulang ke atas gitu mau bercabang-cabang jabon. Nanti kita cari bibitnya di mana.